Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil amjad. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita sedikit ingin menyampaikan tentang khazanah ibadah, yaitu seputar tentang kaifiat doa. Kaifiatut doa atau cara berdoa. Diterangkan oleh ulama kita, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, di dalam karya monumental beliau yaitu Fathul Mu'in. Beliau menerangkan bahwa cara berdoa itu yaitu adalah rafi'an yadaihi, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ketika berdoa itu merupakan hal yang harus dilakukan bagi orang yang berdoa kepada Allah. Jadi kemudian di dalam berdoa itu, maka ketika sudah mengangkat tangannya, kemudian had wa mankibaih, posisi tangannya itu setentang dengan bahunya. Jadi setentang dengan bahu seperti ini. Ini bahunya setentang. Nah, jangan tidak ke atas, apalagi sampai jatuh ke bawah. Ya, jadi had wa mankibaih. Nah, seperti itu. Walau halas sana, ya, kemudian sekalipun dalam hal memuji, belum masuk doa, dalam masuk memuji, alhamdulillahi hamdan hamidin hamdan syakirin, seumpama kita doa kita awali seperti itu, kita sudah memulai mengangkat tangan di situ, baik munfarid maupun berjamaah. Karena kebanyakan orang terkadang ini saat berjamaah baru dia mengangkat tangan ketika sudah masuk doa, atau saat mengaminkan baru diangkatnya tangannya. Nah, tentunya tidak seperti itu. Jadi baik orang yang berdoa ataupun orang yang doa berjamaah, ketika itu sudah mengangkat tangan, walaupun mengawalinya saat kita membaca sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasairid ada'iyah, itu seperti pada semua doa-doa, berlaku pada semua doa-doa, begitu juga semua doa-doa. Kenapa? Ditiba', mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengikut Rasulullah? Orang yang berdoa mengangkat tangan berarti dia mengikut Rasulullah, cara Rasulullah berdoa. Kalau tidak mengangkat tangan ketika berdoa berarti dia tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Alasannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda,
inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu itu hayyun karimun, dialah maha hidup, dialah maha pemurah. Maka yastahyi, dia malu, Allah malu, min abdihi, dari seorang hamba, yang mana hamba itu idza waqa'a, dia yang mana hamba itu idza rafa'a, apabila hamba itu mengangkat yadaihi, tangannya, ilaihi, kepada Allah, dia angkat tangannya berdoa, dia ilaihi, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyaruddahuma, maka Allah menolak daripada kedua tangannya itu sifron, dalam keadaan kosong, nol ataupun hampa. Jadi artinya kalau ada orang berdoa dengan mengangkat tangan, Allah malu kalau tangannya ini dalam keadaan sifron, hampa, artinya tidak diijabah Allah, tidak dikabulkan Allah. Karena tangan yang kita angkat ini ketika berdoa menunjukkan kesungguhan kita ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya kita mengangkat tangan. Nah, oleh karenanya itu kata beliau lagi, kalau kita berdoa untuk menginginkan menghasilkan sesuatu, maka kita mengangkat tangan kita, ja'alal batn, menjadikan perut daripada tangan kita, kaffaih ini, batin perut kita ini ila sama, ke langit. Sementara kalau kita ingin memohon tapi untuk lirab'i bala, untuk menolak bala, maka kita jadikanlah za'ala dhahrihima, yaitu kedua daripada zahir telapak tangan kita ini, ilaiha, ke langit arahnya. Nah, seperti ini. Jadi arahnya ke langit. Nah, kalau kita ingin menolakkan bala, makanya ada doa sekali seperti ini isyarat kalau kita ingin menghasilkan sesuatu. Kalau seperti ini ingin tertolaknya dari sesuatu apa yang kita waqa'a, yang terjadi kepada kita, seperti ini. Nah, jadi dari sini ada alasan balik tangan doa. Nah, dan makruh, siapa yang makruh? Wa yukrahu, makruh seseorang itu rab'u, mengangkat tangan. Siapa itu? Li khatibin, bagi khatib, yang mana khatib ini ya seorang ketika menyampaikan khutbahnya saat sholat Jum'ah, maka dia makruh kalau dia halatat doa, kalau dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Jadi tidak perlu khatib itu mengangkat tangan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, atau Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat, tidak seperti itu. Tidak ada isyarat untuk mengangkat doa, bahkan itu makruh. Nah, kemudian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sering terjadi kita lihat ketika orang berdoa, apalagi meninggalkan solawat di akhir doa itu sering terjadi kita lihat, yang mana selalu orang menutup doanya langsung walhamdulillahirabbil alamin. Begitu dia doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti dia meninggalkan hal yang sunnah. Meninggalkan hal yang sunnah apa? Meninggalkan solawat ketika itu di akhir doanya. Maka wa tusannu akhirahu, disunnatkan pada akhir daripada doa itu as-salatu wassalam, salawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menutup akhir doa kita tetap dengan salawat dan salam, dan juga wa ala alihi, kepada keluarganya. Itu dianjurkan kepada kita. Ya. Nah, dalam keadaan seperti inilah maka kita harus betul-betul bagaimana memperhatikan ketika kita berdoa. Nah, kalau kita berdoa sebaiknya kita tutup akhirnya dengan salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau mau ditambah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, baru kita tutup walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sunnah mengusapkan tangan itu ke muka kita. Nah, inilah tentang seputar cara berdoa yang disampaikan oleh daripada ulama kita, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmunya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.